Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjawab soal TS Mekanika Bumi 1. Dan ini adalah part yang terakhir atau part 4. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, pertanyaan dari Priyanto Kusdasianto. Bagaimanakah konsep tekanan dalam mekanika fluida dapat didefinisikan secara matematis dan bagaimana distribusi tekanan dalam fluida dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kedalaman, air, dan viscositas fluida. Kemudian jawabannya adalah tekanan dalam mekanika fluida dapat didefinisikan secara matematis sebagai gaya persatuan luas yang diberikan oleh fluida pada suatu titik. Kemudian secara matematis tekanan sendiri dinyatakan sebagai P sama dengan P0 plus rho VH plus setengah rho V kuadrat. Distribusi tekanan dalam fluida dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah adanya kedalaman. Tekanan bertambah secara linear dengan kedalaman. Kemudian yang kedua adalah kecepatan aliran. Tekanan dinamis atau tekanan kinematis akan bertambah secara kuadratik dengan kecepatan aliran. Kemudian yang ketiga adalah viskositas fluida. Viskositas menghalangi aliran fluida dan menyebabkan gesekan antara lapisan-lapisan fluida yang bergerak. Ini yang kemudian menyebabkan pengurangan kecepatan aliran dan oleh karena itu peningkatan tekanan dalam arah yang sejajar dengan aliran fluida. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam aplikasi kedokteran, bagaimana hukum Pascal digunakan dalam pengembangan peralatan medis seperti alat tekanan darah atau alat bantu pernafasan? Bagaimanakah prinsip-prinsip tekanan hidrostatis diterapkan dalam mendukung fungsi peralatan medis tersebut? Hukum Pascal yang dapat menyatakan bahwa tekanan yang diberikan dalam fluida tertutup akan merambat dengan sama kuatnya ke segala arah, memiliki berbagai aplikasi dalam pengembangan peralatan medis. Berikut adalah beberapa contoh fungsi atau peralatan medis yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika fluida. Yang pertama adalah alat tekanan darah. Prinsip Pascal diterapkan dalam manometer yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Ketika manset dari alat tekanan darah diperlakukan dengan udara, tekanan yang diberikan oleh udara di dalam manset akan merambat ke dalam arteri bawah kulit di lengan. Tekanan ini kemudian diukur dan ditampilkan pada layar alat. Yang kedua adalah alat bantu pernapasan. Ventilator atau alat bantu pernafasan lainnya menggunakan prinsip Pascal untuk mengatur tekanan udara yang disampaikan ke paru-paru pasien. Ventilator menghasilkan aliran udara yang diberikan ke pasien melalui tabung yang terhubung masker atau tabung input trakeal. Kemudian, prinsip-prinsip tekanan hidrostatis juga dapat diterapkan dalam mendukung fungsi peralatan medis seperti ventilator atau alat bantu pernafasan. Misalkan, dalam perancangan ventilator, tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh cairan di dalam galon dapat digunakan untuk menghasilkan tekanan yang tepat pada udara yang disampaikan ke pasien. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam konteks aliran fluida, apa yang dimaksud dengan gradien tekanan dan bagaimana distribusi gradien tekanan dapat memberikan informasi tentang gaya-gaya yang diberikan dalam fluida? Gradien tekanan mengacu pada perubahan tekanan persatuan jarak dalam suatu fluida. Ini dapat dianggap sebagai ukuran tingkat perubahan tekanan seiring dengan perubahan jarak dalam suatu arah tertentu. Distribusi gradien tekanan dapat memberikan beberapa informasi penting tentang gaya-gaya yang terjadi dalam fluida, termasuk yang pertama adalah arah gaya. Gradien tekanan dapat memberikan informasi tentang arah gaya yang bekerja pada fluida karena menunjukkan arah di mana tekanan berubah dengan cepat. Kemudian dalam aliran fluida gaya akan bekerja dari daerah yang tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kemudian yang kedua adalah kecepatan aliran. Secara umum gradien tekanan yang besar menunjukkan bahwa perubahan tekanan dengan cepat seiring dengan perubahan jarak yang dapat mengindikasikan kecepatan aliran yang tinggi. Ketiga adalah hambatan aliran. Yang keempat adalah turbin dan pompa. Dengan demikian, analisis distribusi gradien tekanan dalam aliran fluida memberikan wawasan yang berharga tentang gaya-gaya yang terjadi dalam fluida, serta kinerja sistem aliran fluida secara keseluruhan. Ini merupakan aspek penting dalam rekayasa fluida untuk berbagai aplikasi, mulai dari desain pipa hingga peralatan pemrosesan dan pengangkutan fluida. Kemudian dari sini pertanyaan dari Priyanto Kusdasianto sudah terjawab. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan ke kelompok 4. Yang pertama dari Dias Ayu Nurul Hayuni. Sejauh mana aplikabilitas hukum Hooke untuk fluida berlaku dalam berbagai kondisi aliran dan apakah ada keadaan di mana model ini menjadi tidak memadai? Jawabannya adalah hukum Hooke biasanya diterapkan pada elastisitas benda padat.
memiliki analogi dalam mekanika fluida yang dikenal sebagai hukum Newton untuk viskositas. Hukum Newton menyatakan bahwa gaya gesekan antara lapisan fluida yang bergerak sepanjang satu sama lain proporsional dengan gradien kecepatan aliran dan luas permukaan kotak. Namun terdapat beberapa keadaan di mana model ini tidak menjadi memadai. Yang pertama, pada aliran non-Newtonian. Beberapa jenis fluida seperti suspensi, emulsi, dan fluida dengan perhatikan terlalu tidak dapat mematuhi hukum Newton. Dalam kasus ini, viskositas fluida dapat berubah secara signifikan bergantung pada gradien kecepatan aliran. Kemudian yang kedua adalah aliran turbulen. Ketika aliran fluida menjadi turbulen, gaya gesekan antara lapisan-lapisan fluida tidak lagi dapat dijelaskan secara sederhana oleh hukum Newton. Fenomena turbulensi menciptakan kompleksitas yang tidak dapat diakomodasi oleh model viskositas Newtonian. Sebagai gantinya, model-model turbulen yang lebih kompleks seperti model elips epsilon atau model Reynolds average Navier-Stokes sering digunakan. Yang ketiga adalah pada kondisi aliran laminar di sekitar permukaan. Di dekat permukaan, di mana gradien kecepatan aliran sangat tinggi, hukum Newton mungkin tidak memadai. Ini disebabkan oleh pembentukan lapisan batas di mana aliran menjadi laminar dan gaya gesekan menjadi tidak linear. Model-model khusus seperti model lapisan batas atau model yang memperhitungkan efek viskositas molekuler mungkin diperlukan untuk menggambarkan fenomena ini dengan lebih akurat. Sehingga sementara hukum Hooke dapat menjadi model yang berguna untuk menggambarkan viskositas fluida dalam banyak kasus. Ada keadaan di mana model ini tidak memadai dan diperlukan model yang lebih kompleks untuk menggambarkan perilaku fluida yang lebih baik. Selanjutnya adalah bagaimana aliran laminar dapat mempengaruhi efisiensi suatu sistem fluida, dan apakah terdapat situasi di mana peralihan dari aliran laminar ke turbulen memiliki dampak yang signifikan. Aliran laminar yang terjadi ketika lapisan-lapisan fluida mengalir dan lapisan-lapisan paralel yang teratur dan bergerak secara halus dapat memiliki dampak signifikan pada efisiensi suatu sistem fluida. Berikut ini adalah beberapa cara di mana aliran laminar dapat mempengaruhi efisiensi sistem fluida, yaitu yang pertama, pada saat kehilangan energi yang rendah. Dalam aliran laminar, gaya gesekan antar lapisan fluida relatif kecil dibandingkan dengan aliran turbulen, yang kemudian menghasilkan kehilangan energi yang lebih rendah karena gaya gesekan yang lebih kecil, sehingga sistem fluida menjadi lebih efisien. Yang kedua adalah distribusi kecepatan yang lebih prediktif. Aliran laminar cenderung memiliki distribusi kecepatan yang lebih prediktif dan teratur, yang memungkinkan perancangan saluran atau pipa yang lebih efisien untuk mengarahkan aliran fluida dengan meminimisasi kehilangan energi. Yang ketiga adalah kemungkinan pembentukan lapisan batas yang lebih tipis. Namun terdapat situasi di mana peralihan dari laminar ke turbulen memiliki dampak yang signifikan, yaitu pada saat yang pertama kenaikan hambatan. Ketika aliran berubah dari laminar menjadi turbulen, gaya gesekan antara lapisan fluida meningkat secara signifikan, yang kemudian dapat menyebabkan penurunan efisiensi sistem. Yang kedua adalah peningkatan kehilangan energi. Aliran turbulen cenderung memiliki kehilangan energi yang lebih besar karena gaya gesekan yang lebih besar antara lapisan-lapisan fluida, yang kemudian dapat mengurangi efisiensi sistem fluida secara keseluruhan. Yang ketiga adalah pembentukan virulensi, yaitu aliran turbulen cenderung menciptakan struktur virulensi yang dapat meningkatkan pengadukan dan pertukaran massa serta panas di dalam fluida. Meskipun ini dapat bermanfaat dalam beberapa aplikasi seperti pengadukan dalam tangki reaktor kimia, hal ini dapat meningkatkan kehilangan energi dan mengurangi efisiensi sistem dalam aplikasi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah persamaan aliran Hagen-Boschel tetap relevan dalam situasi aliran non-Newtonian dan atau pada skala mikrofluida, dan bagaimana ketidakpastian atau variasi parameter dapat mempengaruhi keandalan model ini dalam memprediksi karakteristik aliran? Jawabannya adalah persamaan aliran Hagen-Boschel yang menggambarkan aliran laminar dalam pipa lurus dan berlongga biasanya diletakkan sebagai Q sama dengan Pr pangkat 4 per 8 eta L delta P, di mana seperti pada keterangan tersebut, persamaan ini tetap relevan dalam beberapa situasi non-Newtonian dan pada skala mikrofluida. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama untuk aliran non-Newtonian.
Persamaan Hagen-Poiseuille sebenarnya diperoleh dari hukum Newton untuk viskositas dan berlaku untuk fluida Newtonian yang memiliki viskositas konstan. Namun dalam beberapa kasus seperti aliran fluida Newtonian, viskositas fluida tidak lagi konstan dapat bergantung pada gradien kecepatan aliran. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan skala mikrofluida. Ketika skala aliran menurun menjadi mikrofluida, efek-efek seperti efek permukaan, efek viskositas relatif, dan efek aliran laminar yang dominan muncul. Dalam kasus ini, persamaan Hagen-Poiseuille tetap relevan untuk menggambarkan aliran laminar dalam mikrofluida. Namun terkadang diperlukan modifikasi untuk membentukkan efek-efek yang lebih kompleks seperti efek permukaan dan efek viskositas relatif. Kemudian, ketidakpastian atau variasi parameter seperti viskositas fluida, geometri pipa, dan tekanan dapat mempengaruhi keandalan model Hagen-Poiseuille dalam memprediksi karakteristik aliran. Maka diperlukan faktor yang untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah variasi viskositas. Variasi viskositas fluida jika viskositas fluida bervariasi, misalkan karena adanya perubahan suhu atau konsentrasi, model Hagen-Poiseuille mungkin tidak memberikan prediksi yang akurat. Modifikasi model yang memperhitungkan viskositas yang bervariasi mungkin diperlukan. Yang kemudian memperhatikan ketidakpastian dalam geometri pipa. Dan yang ketiga adalah memperhatikan dari variasi tekanan. Jika tekanan berfluktuasi secara signifikan, maka prediksi laju aliran dari persamaan Hagen-Poiseuille mungkin tidak lagi akurat. Pertanyaan dari Dias Ayu terjawab selesai. Kita lanjutkan dari pertanyaan Henry Setra. Yang pertama adalah bagaimanakah besar kecil viskositas dapat berpengaruh pada gaya gesek suatu fluida. Berdasar hukum Hooke untuk fluida, hukum Hooke untuk fluida atau hukum Newton untuk viskositas menyatakan bahwa gaya gesek antara lapisan atas fluida yang bergerak sepanjang satu sama lain proporsional dengan gradien kecepatan aliran dan luas permukaan kontak. Dalam konteks ini, viskositas merupakan parameter yang menentukan seberapa besar gaya gesek yang dihasilkan dalam aliran fluida. Dalam persamaan Hagen-Poiseuille untuk aliran laminar dalam pipa lurus dan berongga, viskositas fluida dinyatakan sebagai persamaan berikut. Dari persamaan di atas terlihat bahwa viskositas mempengaruhi gaya gesek secara langsung melalui parameter tersebut. Semakin besar nilai viskositas, semakin besar pula gaya gesek yang dihasilkan antara lapisan-lapisan fluida yang bergerak. Kemudian soal nomor 2, jika sayap pesawat komersial dibuatkan desain aerodinamis yang bagus akan terjadi aliran laminar fluida, mengapa sambungan sayap dan badan pesawat dibuat agak longgar? Bukankah hal tersebut malah membuat getaran? Jawabannya adalah, pada dasarnya menciptakan aliran laminar di sekitar sayap pesawat komersial adalah salah satu cara untuk mengurangi hambatan aerodinamis dan meningkatkan efisiensi. Namun terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam desain aerodinamis sayap dan badan pesawat. Salah satu alasan mengapa sambungan sayap dan badan dibuat sedikit longgar adalah untuk menghindari potensi pembentukan aliran turbulen di sekitar sambungan tersebut. Ketika dua permukaan bertemu, terutama jika ada perubahan yang tajam dalam geometri, seperti sambungan sayap dan badan pesawat, ada potensi terjadinya turbulensi yang dapat meningkatkan hambatan aerodinamis. Dengan membuat sambungan tersebut agak longgar, desainer dapat mengurangi kemungkinan terjadinya turbulensi karena aliran fluida dapat mudah melengkung dan menyesuaikan diri dengan perubahan geometrik. Ini membantu mempertahankan aliran laminar di sekitar sayap pesawat yang pada gilirannya mengurangi hambatan aerodinamis. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah percepatan gravitasi mempunyai peran pada persamaan Hagen-Poiseuille? Jawabannya adalah, percepatan gravitasi tidaklah secara langsung memainkan peran, karena persamaan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip aliran fluida dalam pipa atau saluran yang tegak lurus terhadap gravitasi. Persamaan tersebut menggambarkan aliran laminar dalam pipa lurus dan berongga dengan tekanan konstan di dua ujungnya. Namun, percepatan gravitasi dapat mempengaruhi aliran fluida dalam kasus-kasus tertentu, terutama jika aliran tersebut tidak sepenuhnya tegak lurus terhadap arah gravitasi. Misalnya, dalam kasus aliran vertikal ke atas atau ke bawah, dalam pipa yang tegak, kecepatan gravitasi dapat mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan aliran, terutama jika aliran tersebut terjadi dalam kondisi turbulen atau aliran yang tidak sepenuhnya laminar. Jadi kesimpulannya, sementara percepatan gravitasi bisa memainkan peran dalam aliran fluida dalam kasus-kasus tertentu. Dalam konteks persamaan Hagen-Poiseuille yang spesifik, peran percepatan gravitasi tidak secara langsung diperhitungkan.
Kemudian pertanyaan dari Henry Setio sudah terjawab. Selanjutnya, bagaimanakah penerapan hukum Hooke untuk fluida pada desain kapal selam dapat meningkatkan kemampuan bermanuver dan kestabilan dalam beroperasi di bawah air? Meskipun hukum Hooke secara khusus berlaku untuk elastisitas benda padat, prinsip-prinsip mekanika yang sama dapat diterapkan dalam desain kapal selam untuk meningkatkan kemampuan bermanuver dan kestabilan. Namun terdapat beberapa cara di mana penerapan konsep elastisitas dan hukum Hooke dalam desain kapal dapat meningkatkan kinerja. Di antaranya adalah yang pertama, dengan mendesain struktur secara fleksibel. Desain struktur kapal selam dengan elemen yang lebih fleksibel dapat memungkinkan kapal selam untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, tekanan hidrostatik, dan gaya-gaya lain yang terjadi selama operasi di bawah air. Kemudian, sistem kendali aktif. Penggunaan sistem kendali aktif yang didasarkan pada prinsip-prinsip elastisitas dan hukum Hooke dapat meningkatkan kemampuan bermanuver kapal selam. Yang ketiga adalah mempertimbangkan desain hidrodinamis adaptif. Yang keempat adalah mempertimbangkan reduksi getaran. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip elastisitas dan hukum Hooke ke dalam desain kapal selam dapat meningkatkan kemampuan bermanuver, kestabilan, dan efisiensi operasional di bawah air. Ini akan membantu meningkatkan performa dan daya hidup kapal selam dalam berbagai skenario operasional dan lingkungan laut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah aplikasi aliran laminar dalam teknologi produksi semikonduktor dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat elektronik yang dihasilkan? Aliran laminar memiliki beberapa aplikasi dalam teknologi produksi semikonduktor. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah deposisi lapisan tipis. Aliran laminar digunakan dalam proses deposisi lapisan tipis seperti deposisi uap kimia yaitu pada CVD atau deposisi fisik uap PVD. Dalam aliran laminar, lapisan gas yang rata dan stabil diperlukan untuk memastikan deposisi lapisan tipis dan seragam di atas substrat semikonduktor. Kemudian contoh yang kedua adalah litografi. Dalam proses fotolitografi, aliran laminar digunakan untuk mengontrol penyebaran dan distribusi fotoresis pada substrat semikonduktor. Kemudian yang ketiga adalah pembersihan dan pencucian. Aliran laminar juga digunakan dalam proses pembersihan dan pencucian substrat semikonduktor setelah proses produksi. Aliran laminar yang stabil dan terkendali digunakan untuk mengalirkan cairan pembersih atau produk secara merata di atas substrat, di mana memberikan kontaminan dan residu yang mungkin ada. Kemudian yang keempat adalah pemrosesan wafer. Dalam proses pemrosesan wafer seperti etsa kimia atau pemrosesan plasma, aliran laminar digunakan untuk mengalirkan bahan kimia atau gas dengan presisi yang tinggi di atas substrat semikonduktor. Aliran laminar memastikan bahwa reaksi kimia terjadi secara seragam di seluruh permukaan wafer sehingga menghasilkan struktur yang konsisten dan kuat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana persamaan aliran Hagen-Boschel digunakan dalam desain sistem penggantar infus medis untuk memastikan pengiriman cairan yang tepat dan aman ke pasien? Untuk memastikan pengiriman cairan yang tepat dan aman ke pasien diperlukan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada medis, yaitu yang pertama adalah dengan adanya perancangan pipa dan selang, di mana persamaan Hagen-Boschel digunakan untuk menghitungkan laju aliran cairan yang diinginkan berdasarkan tekanan yang diberikan, viskositas cairan, panjang dan diameter pipa atau selang, serta viskositas fluida. Yang kedua adalah pengaturan tekanan infus. Persamaan aliran Hagen-Boschel dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tekanan diberikan pada infus mempengaruhi laju aliran cairan ke dalam tubuh pasien. Yang ketiga adalah pemilihan pompa infus. Persamaan aliran Hagen-Boschel dapat digunakan sebagai dasar untuk memilih pompa infus yang sesuai dengan kebutuhan pengiriman infus. Pompa infus harus mampu menghasilkan tekanan dan laju aliran yang sesuai dengan parameter yang diinginkan. Yang keempat adalah pemantauan dan pengendalian aliran. Dengan memahami prinsip aliran laminar dan persamaan aliran Hagen-Boschel, sistem penggantar infus medis dapat dirancang dan memantau pengendalian cairan secara real time. Kemudian ini selesai.
Selanjutnya pertanyaan dari Adifa. Apakah ada kondisi di mana kita dapat menganggap fluida menuruti hukum Hooke, atau apakah ada model lain yang lebih sesuai untuk menjelaskan perilaku elastisitas fluida? Dalam kebanyakan kasus, fluida tidak menuruti hukum Hooke karena hukum Hooke sendiri secara khusus berlaku pada benda padat yang mengalami deformasi elastis saat diberi gaya. Namun ada beberapa kondisi di mana kita dapat memperlakukan fluida seperti mematuhi hukum Hooke dalam skala yang sangat kecil atau dalam kondisi khusus. Model yang lebih sesuai untuk menjelaskan perilaku elastisitas fluida adalah model viskoelastis. Model viskoelastis sendiri menggabungkan sifat-sifat viskos dan elastis dari fluida yang memungkinkan untuk memperhitungkan respon yang terjadi baik pada saat aplikasi gaya maupun saat perubahan deformasi. Model viskoelastis dapat lebih akurat menggambarkan perilaku fluida dalam berbagai kondisi, termasuk respon terhadap gaya luar dan aliran laminar. Kemudian terdapat beberapa alternatif model untuk analisis elastisitas fluida. Yang pertama yaitu menggunakan model Maxwell, yang kedua menggunakan model Kelvin-Voigt, yang ketiga adalah model Oldroyd-B, dan yang keempat adalah model Janssen-Segelman. Pemilihan model yang sesuai tergantung pada sifat-sifat fluida yang spesifik dan kondisi operasionalnya. Dalam banyak aplikasi, model viskoelastis sering digunakan karena kemampuannya untuk membentukkan respon kompleks fluida terhadap gaya luar dan aliran laminar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana aliran laminar mempengaruhi transfer panas dan massa dalam suatu sistem, dan apakah ada aplikasi praktis di mana aliran laminar lebih diinginkan daripada aliran turbulen? Berikut terdapat beberapa efek dari aliran laminar terhadap transfer panas dan massa, yaitu untuk keadaan transfer panas. Dalam aliran laminar, transfer panas biasanya lebih lama daripada dalam aliran turbulen. Ini karena aliran laminar cenderung memiliki lapisan batas yang lebih tipis dan distribusi kecepatan yang lebih teratur, yang mengurangi konveksi yang kuat. Namun, karena karakteristik kestabilannya, aliran laminar dapat menciptakan produk suhu yang lebih teratur, yang seringkali diinginkan dalam aplikasi di mana distribusi suhu yang seragam diperlukan, seperti dalam sistem pemanasan atau pendinginan yang presisi. Kemudian untuk kasus transfer massa, dalam aliran laminar, transfer massa biasanya lebih lambat dibandingkan dengan aliran turbulen karena adanya lapisan batas yang relatif tebal dan difusi yang dominan. Namun, aliran laminar dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap distribusi komponen kimia dalam sistem yang dapat diinginkan dalam aplikasi seperti pemisahan gas atau penyaringan cairan. Meskipun aliran turbulen sering dianggap lebih efisien dalam transfer panas dan massa, terdapat beberapa aplikasi praktis di mana aliran laminar lebih diinginkan. Yang pertama pada mikrofluida. Untuk skala mikrofluida, aliran laminar pada skala ini memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap pergerakan fluida dan reaksi kimia yang terjadi karena dalam sistem mikrofluida seperti dalam mikroreaktor dan mikrochip, aliran laminar sering diinginkan karena skala yang kecil dan reaksi yang diinginkan pada skala molekuler. Kemudian yang kedua adalah pembentukan kristal. Dalam beberapa proses manufaktur seperti pembentukan kristal dan pengendapan partikel, aliran laminar dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan lebih terkendali. Dan yang ketiga adalah penyaringan dan pemisahan. Dalam aplikasi penyaringan atau pemisahan seperti dalam ultrafiltrasi atau osmosis terbalik, aliran laminar dapat menghasilkan distribusi partikel yang lebih seragam dan proses pemisahan yang lebih efisien. Dengan demikian, meskipun aliran turbulen sering dianggap lebih efisien dalam mentransfer panas dan massa, aliran laminar tetap memiliki aplikasi praktis di mana kontrol yang lebih presisi dan distribusi yang lebih teratur diperlukan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa konsekuensi fisik dari setiap parameter dalam persamaan aliran Hagen-Poiseuille seperti jari-jari tabung, perbedaan tekanan, panjang tabung, dan viskositas fluida? Dalam persamaan aliran Hagen-Poiseuille, setiap parameter memiliki konsekuensi fisik yang berbeda dalam mengatur aliran fluida dalam pipa lurus dan berongga. Berikut adalah konsekuensi fisik dari setiap parameter. Yang pertama pada jari-jari tabung. Jari-jari tabung menentukan luas penambang pipa yang secara langsung mempengaruhi laju aliran fluida. Semakin besar jari-jari tabung, maka semakin besar pula luas penambang pipa, yang mengakibatkan peningkatan laju aliran, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan antara dua ujung pipa adalah gaya pendorong utama yang mendorong aliran fluida melalui pipa. Semakin besar perbedaan tekanan, maka semakin besar pula gaya dorong yang mendorong aliran. Yang ketiga adalah panjang tabung.
atau panjang pipa. Panjang pipa mempengaruhi resistensi total terhadap aliran fluida. Semakin panjang pipa, semakin besar pula hambatan yang dihadapi oleh fluida saat mengalir. Kemudian yang keempat adalah viskositas fluida. Viskositas fluida sendiri mengukur ketahanan fluida terhadap perubahan bentuk atau pergerakan. Semakin besar viskositas fluida, semakin tinggi pula hambatan yang dialami oleh fluida saat mengalir. Akibatnya, semakin besar viskositas fluida, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan laju aliran yang sama. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Feby Lutfia. Yang pertama adalah, bagaimanakah hukum Hooke dapat diterapkan pada fluida, mengingat biasanya hukum ini diasosiasikan dengan deformasi elastis benda padat. Hukum Hooke biasanya diasosiasikan dengan deformasi elastis pada benda padat, di mana gaya yang diberikan pada benda menyebabkan deformasi yang berubah dibanding dengan gaya yang diberikan. Namun, konsep dasar ini juga dapat diterapkan pada fluida dalam konteks tekanan dan perubahan volume. Modulus elastisitas volume yang biasanya disebutkan dengan K mengukur seberapa sulitnya sebuah fluida untuk memampatkan atau diperluas saat diberikan tekanan. Hukum Hooke untuk fluida dirumuskan sebagai berikut, di mana persamaan di atas menunjukkan bahwa perubahan tekanan dalam fluida akan sebanding dengan perubahan volume relatif dengan konstanta proporsional yang ditentukan oleh modulus elastisitas volume atau K. Ini menunjukkan analogi dengan hukum Hooke untuk benda padat, di mana gaya atau tekanan yang diberikan pada fluida menyebabkan deformasi yang berubah sebanding dengan kekakuan fluida. Selanjutnya adalah, apakah aliran laminar selalu dibutuhkan dalam suatu sistem, atau apakah ada kondisi di mana aliran turbulen dapat memberikan keuntungan yang lebih besar? Jawabannya adalah tidak selalu aliran laminar yang dibutuhkan dalam suatu sistem. Sebaliknya, ada banyak kondisi di mana aliran turbulen dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, tergantung pada karakteristik aplikasi. Ini tadi sempat terpotong. Kemudian ada beberapa contoh di mana aliran turbulen lebih diinginkan daripada aliran yang laminar. Yang pertama, pada keadaan transfer panas, di mana dalam sistem pertukaran panas, aliran turbulen seringkali lebih diinginkan daripada aliran laminar karena dapat meningkatkan efisiensi pertukaran panas. Kemudian yang kedua adalah pada saat proses pengadukan. Dalam aplikasi pengadukan, aliran turbulen dapat menciptakan distribusi bahan yang lebih seragam dalam campuran. Ketiga adalah transport partikel. Dalam sistem yang melibatkan transport partikel seperti transport material padat dalam aliran fluida atau dispersi partikel dalam suspensi, aliran turbulen dapat membantu mempertahankan partikel dalam suspensi. Terus yang keempat adalah pengendalian boundary layer. Yang kelima adalah pencampuran reaktor kimia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa persamaan aliran Hagen-Poiseuille hanya berlaku untuk aliran yang steady dan incompressible, dan bagaimana kita bisa memodifikasinya untuk mempertimbangkan situasi yang lebih kompleks? Persamaan aliran Hagen-Poiseuille didasarkan pada asumsi-asumsi khusus yang menggambarkan aliran steady dan incompressible. Asumsi ini mempermudah perhitungan dan analisis dalam konteks aliran fluida dalam pipa lurus dan berongga, di mana tekanan, laju aliran, dan kecepatan fluida dapat dihitung dengan relatif mudah. Namun, terdapat beberapa modifikasi atau pendekatan yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan situasi yang lebih kompleks, termasuk yang pertama adalah pada keadaan aliran non-steady. Jika aliran tidak stabil dalam waktu non-steady, persamaan Hagen-Poiseuille dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan perubahan laju aliran seiring waktu. Yang kedua adalah kompresibilitas fluida. Untuk mengakomodasi kompresibilitas fluida yang berarti volume fluida tidak lagi konstan, model yang lebih kompleks seperti persamaan aliran Navier-Stokes dapat digunakan. Yang ketiga adalah saat geometri yang kompleks. Ketika kita memiliki geometri yang kompleks seperti pipa yang berbelok atau bercabang, persamaan aliran Hagen-Poiseuille tidak lagi berlaku. Kemudian yang keempat adalah adanya efek turbulensi. Jika aliran menjadi turbulen karena peningkatan kecepatan atau perubahan geometri, model-model khusus seperti model K epsilon dan model Reynolds average Navier-Stokes dapat digunakan untuk memperkirakan efek turbulensi pada aliran fluida. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Rizky Mubarok. Bagaimana kita bisa menyesuaikan model elastisitas untuk memperhitungkan perilaku kompleks fluida di bawah tekanan atau aliran yang berbeda? Untuk dapat memperhitungkan perilaku kompleks fluida di bawah tekanan atau aliran yang berbeda, dapat dilakukan hal-hal yang berikut.
atau mempertimbangkan model-model berikut. Yang pertama adalah model viskoelastis. Model viskoelastis menggabungkan sifat-sifat viskos dan elastis dari fluida. Salah satu model viskoelastis yang umum digunakan adalah model Maxwell, yang menggambarkan respon fluida terhadap gaya eksternal dengan menggabungkan elemen statis dan viskos dalam segi. Yang kedua, menggunakan model non-Newtonian. Fluida non-Newtonian adalah fluida yang perilakunya tidak mengikuti hukum viskositas Newton, di mana viskositasnya bergantung pada tingkat deformasi, tekanan, dan kecepatan aliran. Yang ketiga adalah dengan menggunakan model turbulen. Untuk mengatasi aliran yang turbulen, model-model seperti model K epsilon atau model Reynolds average Navier-Stokes dapat digunakan untuk memperkirakan efek turbulensi pada fluida. Yang keempat, dengan menggunakan metode numerik. Metode numerik ini tidak menggunakan model matematis, sehingga diperlukan adanya simulasi komputasi fluida atau CFD yang dapat digunakan untuk memodelkan perilaku kompleks fluida di bawah tekanan atau aliran yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana aliran laminar memainkan peran penting dalam efisiensi perpindahan panas dan perpindahan massa dalam berbagai aplikasi, dan apakah ada contoh di mana penggunaan aliran laminar secara strategis menghasilkan keuntungan yang signifikan? Jika berdasarkan dari pertanyaan yang sebelumnya, yang banyak digunakan adalah aliran turbulen untuk kasus efisiensi perpindahan panas dan perpindahan massa karena terjadi adanya perubahan partikel yang lebih teratur. Namun di sini terdapat beberapa contoh di mana penggunaan aliran laminar secara strategis menghasilkan keuntungan. Yang pertama adalah pada keadaan pertukaran panas. Dalam sistem pertukaran panas seperti pertukaran panas berlapis atau pertukaran panas spiral, aliran laminar dapat menghasilkan transfer panas yang efisien karena profil suhu yang lebih teratur. Kemudian yang kedua adalah reaktor kimia. Dalam reaktor kimia, aliran laminar dapat meningkatkan efisiensi pencampuran dan distribusi reaktan dalam sistem, di mana dapat menghasilkan waktu residensi yang lebih lama dan meningkatkan konversi reaktan dalam reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Yang ketiga pada pemurnian air. Yang keempat terdapat pada pembentukan kristal. Yang kelima juga terdapat pada teknologi mikrofluida. Dengan memanfaatkan karakteristik aliran laminar, berbagai aplikasi dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, konsistensi yang lebih baik, dan kualitas produk yang lebih baik. Oleh karena itu, penggunaan aliran laminar secara strategis dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam berbagai industri dan aplikasi. Pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan persamaan aliran Hagen-Poiseuille hanya berlaku untuk aliran steady dan incompressible, dan apakah ada metode atau metode tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan ini? Alasan atau asumsi mengapa pada persamaan aliran Hagen-Poiseuille hanya untuk aliran steady dan incompressible adalah yang pertama, untuk kasus aliran steady, asumsinya adalah bahwa aliran fluida adalah steady, stabil dalam waktu, artinya tidak ada perubahan signifikan dalam laju aliran sepanjang waktu, yang memungkinkan kita untuk mengabaikan perubahan waktu dan karakteristik aliran seperti kecepatan. Kemudian untuk incompressibilitas fluida, diasumsikan bahwa fluida adalah incompressible, di mana artinya adalah volume tidak berubah saat diberikan tekanan. Dengan kata lain, perubahan tekanan hanya menghasilkan perubahan dalam laju aliran dan kecepatan fluida, bukan perubahan volume dalam fluida itu sendiri. Di mana yang kemudian keterbatasan itu dapat diatasi dengan menggunakan metode-metode tambahan. Yang pertama dengan menggunakan model turbulen, yang kedua dengan menggunakan simulasi numerik, yang ketiga dengan menggunakan model non-Newtonian, di mana penjelasan dari model-model ini sudah dibahas di yang pertanyaan sebelumnya. Sehingga pertanyaan dari Rizky Mubarok selesai. Pertanyaan dari orang terakhir yaitu Devinanda Rahma Putri. Yang pertama adalah bagaimana implikasi praktis dari pemahaman hukum Hooke pada fluida dalam desain sistem atau aplikasi teknis. Pemahaman hukum Hooke pada fluida dapat memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam sistem atau aplikasi teknis adalah terutama dalam konteks viskoelastis dan elastisitas fluida. Berikut ada beberapa contoh implikasi praktis dalam pemahaman hukum Hooke pada fluida. Yang pertama, dengan adanya desain peralatan medis yang sudah dijelaskan pada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Yang kedua adalah optimasi sistem pendinginan.
Yang ketiga adalah perancangan sistem pemisahan, dan yang keempat adalah optimasi sistem pengolahan makanan. Yang kelima, desain sistem bahan bakar. Dengan memanfaatkan pemahaman tentang buku sepeda fluida, kita dapat merancang sistem atau aplikasi teknis dengan lebih efisien dan efektif, yang kemudian dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan terarah untuk berbagai tantangan teknis dalam berbagai industri dan aplikasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah distribusi kecepatan dalam aliran laminar yang digunakan dalam pembuatan mikrofluida atau proses penyerapan tiga dimensi? Dalam aliran laminar yang digunakan untuk penyerapan mikrofluida pada proses penyerapan tiga dimensi, distribusi kecepatan cenderung sangat terpengaruh oleh geometri saluran atau cetakan dan viskositas fluida. Distribusi kecepatan dalam aliran laminar dapat dijelaskan dengan hukum Hagen-Poiseuille untuk aliran dalam pipa lurus dan berongga, di mana kecepatan fluida meningkat secara linear sepanjang radius dari dinding pipa menuju pusat aliran. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam distribusi kecepatan dalam aliran laminar. Yang pertama adalah efek perbatasan. Dekat dengan dinding saluran atau permukaan cetakan, kecepatan fluida cenderung menjadi nol karena adanya gesekan dinding. Kemudian yang kedua adalah profil kecepatan. Distribusi kecepatan dalam aliran laminar seringkali menunjukkan profil parabola di mana kecepatan fluida meningkat secara linear dari dinding ke pusat saluran. Ketiga adalah Reynolds number, di mana aliran laminar nilai Reynolds number biasanya rendah, sehingga efek turbulen dapat diabaikan. Namun perubahan geometri atau kecepatan aliran yang signifikan dapat menghasilkan transisi ke aliran yang turbulen. Yang keempat adalah viskositas fluida. Viskositas fluida sendiri juga mempengaruhi distribusi kecepatan dalam aliran laminar. Fluida dengan viskositas yang lebih tinggi akan menghasilkan lapisan batas yang lebih tebal dan profil kecepatan yang lebih landai. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah distribusi kecepatan dan tekanan dalam pipa pada aliran Hagen-Poiseuille? Dalam aliran Hagen-Poiseuille, distribusi kecepatan dan tekanan dalam pipa dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk distribusi tekanan. Profil kecepatan dalam aliran Hagen-Poiseuille adalah parabola. Kecepatan fluida meningkat secara linear dari dinding pipa ke pusat aliran. Kecepatan maksimum terjadi di tengah pipa, di mana gaya gesekan dengan dinding pipa adalah minimum. Kemudian, distribusi tekanan. Tekanan dalam aliran Hagen-Poiseuille menurun secara linear sepanjang pipa, dari bagian yang lebih tinggi pada titik awal aliran hingga bagian yang lebih rendah pada titik akhir aliran. Tekanan menurun secara linear sejalan dengan peningkatan kecepatan aliran. Perubahan tekanan atau delta P antara dua titik dalam pipa dapat dihitung menggunakan persamaan aliran Hagen-Poiseuille sebagai berikut. Distribusi kecepatan dan tekanan ini memiliki implikasi yang penting dalam berbagai aplikasi teknis, termasuk dalam sistem perpipaan untuk transportasi fluida, sistem pemanas dan pendingin, serta dalam berbagai proses industri, serta pembuatan, pengolahan, dan distribusi fluida. Pemahaman yang baik tentang distribusi ini membantu dalam desain operasi, dan analisis sistem yang lebih efisien dan akurat. Kemudian dari seluruh diskusi kita kali ini, kita memiliki beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, tekanan dalam fluida. Tekanan dalam fluida dapat didefinisikan sebagai matematis sebagai gaya persatuan luas yang diberikan oleh fluida pada permukaan. Distribusi tekanan dalam fluida dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kedalaman, kecepatan aliran, dan viskositas fluida. Yang kedua, mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida akan merambat secara merata ke segala arah atau pada setiap titik dalam fluida. Konsep ini digunakan untuk pengembangan peralatan medis seperti alat tekanan darah atau alat bantu pernapasan. Yang ketiga, aliran fluida. Dalam konteks aliran fluida, distribusi gradien tekanan memberikan informasi tentang gaya-gaya yang terjadi dalam fluida. Dan konsep aliran Hagen-Poiseuille digunakan untuk memodelkan aliran dalam pipa lurus dengan aliran laminar. Yang keempat, aliran laminar versus aliran turbulen. Aliran laminar dapat meningkatkan efisiensi sistem fluida dalam beberapa aplikasi, tetapi terkadang aliran turbulen juga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, bergantung pada karakteristik aplikasi tersebut. Yang kelima, model fluida. Persamaan aliran Hagen-Poiseuille tetap relevan dalam beberapa situasi aliran Newtonian atau pada skala mikrofluida, meskipun modifikasi atau model tambahan mungkin diperlukan untuk membentukkan sifat-sifat kompleks fluida. Yang keenam, distribusi kecepatan dalam aliran laminar. Dalam aliran laminar yang digunakan dalam pembuatan mikrofluida atau proses penyetakan 3D,
Distribusi kecepatan cenderung mengikuti profil parabola dengan kecepatan maksimum terjadi di tengah saluran atau cetakan. Yang terakhir, distribusi kecepatan dan tekanan dalam aliran Hagen-Poiseuille. Dalam aliran Hagen-Poiseuille, distribusi kecepatan adalah parabola, sementara distribusi tekanan menurun secara linear sepanjang pipa. Sehingga kesimpulannya adalah pemahaman konsep-konsep ini memungkinkan kita untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan berbagai sistem dan aplikasi teknis yang melibatkan aliran fluida yang lebih baik, dari peralatan medis hingga teknologi produksi, dan dari sistem transportasi fluida hingga proses manufaktur. Sekian untuk video jawaban UAS UTS mekanika fluida saya untuk nomor 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di video selanjutnya saya akan membahas untuk soal nomor 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.